Oh ya udah, create aja demand. Saat ada demand, pasti kan demand kan customer pasti kan tuntutannya besar kan. Top player di industrinya dan juga mengenerate ekonomi. Yang dikejar ini ya, kalau bisa jadi entrepreneur, beberapa orang, nggak semua orang itu apa? Cap CEO-nya doang. Yoi, biar di LinkedIn gaya gitu ya. Iya, cap CEO-nya doang. Dan ada beberapa startup masuk, misalnya masuk ke Tech in Indonesia atau masuk kemana Bloomberg or dimanapun, tapi nggak ada profitnya. Jadi ya cuma kopong aja. Dan itu sih yang gua jadi concern juga gitu. Jangan-jangan konsep dari entrepreneur kita itu bermasalah, bisa jadi, atau ya ada sesuatu hal yang secara fundamental kita itu kurang siap aja gitu loh. Dari sisi misalnya pemodal, kalau kita ngomong wirausaha ya, sisi pemodalan kita belum siap. Karena kalau misalnya kalau gue bisa bilang ya, pemerintah ngasih pelatihan ke UMKM, pelatihan dapetin ini supaya produk lo bagus, supaya sebenarnya UMKM itu butuhnya satu, demand. Jadi which is itu tadi nyambung sama lo, yaitu daya beli masyarakat gitu. Makanya lo sekarang bikin bisnis yang membantu UKM dengan mengenerate demand gitu kan, Mas? Iya, benar gitu loh. Nggak usah kasih pelatihan ya kalau ke bapak-bapak di Baduyut itu ya. Oh ya udah, create aja demand. Saat ada demand, pasti kan demand kan customer pasti kan tuntutannya besar kan. Dari situ ada inovasi. Daripada lo inovasi kayak gini, belum tentu juga yang ngasih training itu tahu butuhnya konsumen itu apa. Kok jadi sotoy gini ya? Nggak apa-apa, ini kan Pak Eko ini lapak curhat kan? Lapak curhat, jadi kayak gitu sih. Gue ngeliat at some extent kayak pelatihan ya sorry to say ada yang tidak tepat sasaran. Ya. Dan kadang-kadang metriknya hanya jumlah peserta aja kan. Memang metrik dari awalnya pun bukan outcome akan menjadi growth sekian, tapi ya berapa jumlah peserta yang datang gitu kan. Wah, gitu. Jadi kayaknya gua udah tahu nanti thumbnail buat clickbaitnya apa. Apa? Jadi wirausaha itu bullshit. Aduh, jangan gitu dong. Bercanda. Ini gua dosen kewirausahaan ini di ITB ini. Enggak, tapi poinnya benar sih menurut gue. Pada akhirnya memang yang namanya sukses rate untuk menjadi entrepreneur ini kan sangat kecil kan, maksudnya ya less than 10% lah gitu. Dan artinya maksudnya pemerintah pun harus menyadari gitu, ketika dia invest ke sekian ribu perusahaan yang nantinya akan sukses itu memang nggak akan semuanya gitu, itu wajar gitu kan. Tapi artinya kan kita harus melakukan prioritas gitu, artinya kita cari yang sukses rate-nya tertinggi gitu kan. Iya benar. Betul. Jangan sampai ya tadi kita ngabisin duit 10 miliar anggaran untuk 10.000 UMKM gitu ya. Klaim aja 10.000 startup gitu, padahal kan UMKM jualnya juga donat gitu. Tapi ya mendingan sih 10 miliar itu kan kita pilih ke yang sejak dari awal kita udah assessment, dia ini berbasis teknologi, dia ini berpotensi mengenerate pekerjaan untuk lokalnya dan lain sebagainya, sehingga effort kita 10 miliar itu hanya untuk 100 startup, dan kita nyadar mungkin yang berhasil hanya 10 diantaranya, tapi itu menjadi top player di industrinya dan juga mengenerate ekonomi lokal gitu. Bisa aja pinjaman modal ringan, misalnya dana pelatihan itu dialokasikan ke peminjaman modal ringan, itu bisa jadi way out. Karena orang bisa bisa jadi kan, karena yang jadi momok sekarang itu beberapa entrepreneur ya, di luar kondisi Covid ini kan biasanya modal kan. Gitu. Ya walaupun pinjaman juga kita maksudnya itu bab lain ya, kayak kadang-kadang itu panjang itu. Saya skeptis. Iya, maksudnya hari ini ada program kredit UMKM juga bingung mau kredit buat apa, spendingnya aja masyarakat juga nggak mau spending kan, maksudnya kita ngutang tapi gak dipakai buat growth karena nggak ada yang beli gitu ya. Akhirnya katanya itu skema-skema pinjaman, pelatihan ini kan model-model inkubasi konvensional ya, yang sebenarnya masih banyak opsi-opsi lain yang bisa kita generate. Tapi itu bab lain lah. Nah, bab dua Mas yang saya ingin tadi saya generate, pertanyaannya kan tadi apa dong yang harus pemerintah lakukan gitu ya, berkaitan dengan
peran inovasi ini? Ya pertama kan tadi kita cerita pentingnya pemerintah lebih punya fokus kepada sektor yang berinovasinya ini menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengenerate multiplier effect kepada sektor-sektor lain. Dan yang kedua, ini maksudnya yang nyambung dengan tesis saya tadi, ini kan kita bicara dark side of innovation tadi itu ya, bagaimana akhirnya jangan sampai juga tadi kita berfokus kepada inovasi tapi juga mengorbankan sebagian orang gitu kan. Nah, yang kedua ini yang salah satu temuan di tesis saya waktu saya master ini. Jadi saya melihat memang ketemu nih kalau dalam konteks local economic development, daerah yang inovasinya tinggi itu cenderung punya ketimpangan yang lebih tinggi. Tapi juga ternyata ada peran diversification of teknologi juga. Jadi saya menemukan ternyata daerah yang teknologinya atau inovasinya terdiversifikasi ke sektor-sektor yang lebih luas, itu dia cenderung ketimpangannya itu lebih kecil daripada daerah yang inovasinya itu hanya fokus pada sektor tertentu saja. Jadi sini kita bicara tentang diversifikasi, aglomerasi, ini ternyata penting gitu. Jadi ternyata kalau kita hanya spesifik di satu sektor saja kan jadi ada ketimpangan. Orang yang kerja di sektor tersebut menjadi pemenang, tapi di sektor-sektor lainnya mungkin ada sebagian yang terangkat gitu ya, tapi ada sektor-sektor lain yang kalah gitu. Tapi kalau kita mendiversifikasi aktivitas inovasi ini ke banyak sektor, ini semuanya akan jadi pemenang gitu. Jadi di sinilah memang dilematisnya. Di satu sisi betul kita harus mencari sektor prioritas yang growth-nya tinggi, yang multiplier effect-nya tinggi, tapi di sisi lain juga kita harus menyelamatkan semua orang gitu. Di sisi lain juga kita nggak bisa ya udah kita faktornya ke sektor A saja gitu, yang lainnya diabaikan. Jadi pada akhirnya salah satu peran pemerintah juga pada akhirnya menjaga semua sektor ekonomi ini terus berinovasi gitu. Oke. Ya ini masih abstrak sih, maksudnya ini temuan saya masih cukup abstrak, gimana ya poinnya sih itu bagaimana diversifikasi ekonomi ini juga penting gitu. Karena jatuh tuh HP lo. Sorry. jadi percuma aja misalnya suatu daerah punya 5 wirausaha jualan tahu gitu. Terus tiba-tiba sekarang naik 2 kali lipat jualan tahu semua. Percuma. Karena demand-nya tetap aja gitu loh. Yeah. Kecuali ada demand dari daerah lain gitu. Tapi juga misalnya daerah lain bisa aja ada penjual tahu juga di sana, mati juga dong, sama aja. Iya. Ya makanya maksudnya ada yang mengklasifikasikan entrepreneurship ini kan dua, ada tradable goods, ada non tradable goods, Mas. Nah, tradable goods ini kan barang-barang yang memang bisa dikirimkan keluar daerah tersebut gitu. Makanya tradable goods itu opsinya kalau nggak manufaktur ya digital industry, maksudnya service sektor yang sifatnya digital, dia bisa di-delivery-nya keluar gitu. Nah, sektor-sektor inilah sebetulnya yang bisa yang penting untuk mengenerate ekonomi. Tapi kalau ternyata entrepreneurship ini terlalu fokus di non-tradable goods itu berarti service yang lokal, ya tukang cukur, tukang tahu. Ya jarang kan tukang tahu diekspor dari Garut ke mana ke Medan gitu kan, karena di Medan juga ada penjual tahu juga kan. Ya ada sih, tapi ya itu tadi penjual tahu di Medan bakalan kena dampaknya gitu. That's it. Jadi poinnya adalah fokus kebijakan ini lebih banyak ke sektor yang tradable tadi, jangan ke yang non tradable. Karena non tradable ini kan ya restoran, barbershop. Tanpa perlu ada kebijakan pemerintah juga mereka akan tumbuh dengan sendirinya, ya nggak? Selama spending tinggi, selama ada industri di sana, ya pasti akan ada bisnis yang menservis lokal neighborhood-nya gitu. Jadi pada akhirnya jangan sampai tadi kebijakan kita ini semuanya gitu. Kita pengen ada entrepreneur di tradable goods, entrepreneur di non tradable goods, tapi justru yang lebih baik itu bagaimana kita fokus mengenerate entrepreneur yang fokusnya tradable goods ini gitu. Oke. Gue jadi ada pertanyaan menarik. Lo tahu sendiri kan kalau misalnya beberapa tahun terakhir ini pemerintah kita itu nge-push banget tentang digitalisasi. Iya. Jadi nyambung sama yang lo tadi gitu. Jangan-jangan ancaman ini juga terjadi gitu loh. Maksud gua
semua di-push startup, semua di-push digitalisasi. Bisa jadi kanibalisme. Lah menurut lo kayak gimana nih? Ya, sebenarnya yang namanya digital itu bab lain ya, maksudnya digital ekonomi itu sangat luas. Cuman artinya digital economics ini kan termasuk salah satu sektor yang tradable goods, karena kita bisa mendelivery service-nya itu over a wire dari secara digital, dan ini sebenarnya cukup bisa menopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Makanya si Moretti tadi bilang yang namanya high tech sektor, salah satunya digital industri ini bisa mengenerate pekerjaan 6 kali lipat gitu. Ya simpelnya kita bicara Gojek ini kalau saya pakai ngeran statistik gitu ya di Sakernas, dia udah mengenerate pekerjaan bisa 1,5 juta misalkan. Lu nggak perlu jauh-jauh gitu aja, buka aplikasi Gojek, ada apa aja, Gojek, GoCam, GoFood, GoMart, something itu udah banyak kan? Udah banyak, betul. Jadi pada akhirnya banyak sebagian digital industri, digital sektor yang bisa mengenerate aktivitas ekonomi untuk suatu daerah. Tapi di sisi lain juga ya tadi, jangan sampai digital bisnis ini jadi euforia berlebihan sehingga semuanya harus digital gitu.